Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 25 ayat 6 sampai 10a. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini,
Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "Dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perbuatan baik. Inti ajaran Yesus adalah kasih. Harapannya agar mereka mendengarnya, melaksanakan kehendak-Nya, kemudian terlihat dalam perbuatan baik. Pengalaman berbicara bahwa orang sering dikenal karena kebaikan, tetapi juga karena kejahatan. Orang Kristiani hendaknya terkenal karena kebaikannya. Yesus selalu membawa misi perubahan. Betapa bahagianya ketika orang mendengar dan melaksanakan ajarannya. Aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi, karena Engkau sembunyikan bagi orang cerdik, pandai, namun Engkau nyatakan bagi orang kecil. Misi Yesus adalah misi kebaikan. Dimanapun dan kemanapun Ia pergi, Ia selalu berbuat baik. Hidupnya selalu berorientasi pada kebaikan. Ia mengajar, menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada yang lapar, membangkitkan orang mati. Kebaikan identik dengan dirinya. Ia bagaikan pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, sehingga perbuatan baiknya dilihat orang. Semua yang menyaksikan perbuatan baik itu takjub, memuji, dan memuliakan Allah. Saudara-saudariku terkasih, hari ini bacaan Injil Matius mengedepankan perjalanan Yesus setelah dari Tirus dan Sidon. Ia kembali menyusuri pantai Danau Galilea, dan di situ Ia melakukan perbuatan baik. Ia menyembuhkan orang timpang, buta, dan bisu. Mereka semuanya sembuh. Kita menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Mengikut Kristus berarti percaya, mengimani Dia, lalu mengikuti bagaimana cara berpikir, bertindak, dan merasakan akan kasih Yesus.
ini adalah tuntutan kemuridan. Yesus memanggil kita untuk mengikutinya, mendengarkan firman-Nya, dan mengikuti teladan hidupnya. Datanglah kepadaku dan belajarlah padaku. Jika kita sungguh belajar darinya, maka tentu hidup kita, pikiran, hati, cara merasa dan cara bertindak kita akan semakin mirip dengan Yesus. Dengan demikian, akan memancarlah segala yang baik, yang kelihatan bagaikan pelita yang bernyala, yang menerangi dunia, bagaikan garam yang memberi rasa nikmat, dan bagaikan gula yang memberi kemanisan bagi dunia yang penuh kepahitan ini. Perbuatan baik kita orang Kristiani membuat banyak orang takjub, percaya dan memuliakan Allah. Maka berbuat baiklah selalu. Hindari kejahatan. Kita adalah duta Allah untuk membawa kebaikan, sehingga dunia diubah dengan kebaikan dari orang Kristiani yang baik hati. Masa Advent adalah masa persiapan yang sangat pas untuk mengoreksi diri kita, apakah kita sudah banyak berbuat baik. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.